Sebelum nonton jangan lupa di like dan subscribe terlebih dahulu, terima kasih Blenger Mania. Cerita dimulai ketika seorang ibu menggandeng anaknya di tengah hujan deras. Anaknya mempunyai kelainan mata dan kaki pincang tersebut tersandung dan jatuh. Ibunya dengan sigap langsung membantunya berdiri kembali. Sampai di rumah, ibunya juga langsung memberinya makan dan minum. Tiba-tiba ayahnya pulang dan langsung mengamuk membuat ibunya ketakutan. Ternyata ibu dan anak itu yang kabur meninggalkan ayahnya dan tinggal di kontrakan. Ayahnya lalu menyeret ibunya pulang dan meninggalkan anaknya yang dianggap monster. Tiba-tiba anaknya keluar dan ayahnya terlihat ketakutan. Mata anak itu berubah menjadi terang biru bercahaya, dan ibunya berkata jangan. Dengan kedua tangannya, ayahnya mempelintir lehernya sendiri hingga tewas. Ibunya lalu memeluk anaknya tersebut sambil menangis. Tetapi tiba-tiba ekspresinya ibunya berubah menjadi marah dan mencekik anaknya. Anaknya langsung menggunakan kekuatannya dan mengendalikan ibunya agar mempelintir lehernya sendiri seperti ayahnya. Tapi anaknya menghentikannya dan meninggalkan ibunya di tengah hujan deras. 20 tahun kemudian, di sebuah bank terjadi keanehan, seorang nasabah membuang isi tasnya, sementara nasabah lain dan pegawai bank mengisi tas tersebut dengan uang. Lalu orang itu membawa tas berisi uang tersebut keluar dan memberikannya kepada Mr. X yang sudah dewasa, dan langsung pergi. Di suatu pasar festival Mr. X terlihat sedang duduk sambil membaca komik favoritnya. Lalu muncul seorang ibu dengan dua anaknya yang merengek minta dibelikan mainan. Mr. X lalu menggunakan kekuatan matanya dan semua orang diam mematung. Ia lalu berdiri dan berjalan ke arah ibu dua anak itu. Sambil berjalan, ia melahap takoyaki dari seorang wanita yang mau menyuapi pacarnya. Di tempat ibu dua anak itu, ia langsung mengendalikan si ibu untuk mengambil mainan yang anaknya mau. Tiba-tiba Mr. X terusik dengan seorang pengangkut barang bernama Suichi yang tetap bisa bergerak. Mr. X lalu mencoba berusaha lebih keras memfokuskan kekuatannya, si pengangkut barang ini terlihat berhenti sejenak, lalu mulai bergerak lagi. Mr. X bahkan mencoba saat kedua rekan Suichi yaitu Akira dan Jun bersamanya, tetapi Suichi tetap tidak terpengaruh. Suichi yang meleng, ditabrak mobil yang melaju kencang. Mr. X pun sampai menengok saat Suichi tertabrak. Sampai di kamar, diperlihatkan kaki Mr. X yang pincang waktu kecil telah berganti menjadi kaki palsu. Dari jendela kamarnya ia bisa melihat gedung kantor sebelah yang dipenuhi oleh karyawan. Ia lalu menggunakan kekuatannya untuk mengendalikan semua orang di gedung itu untuk berdiri. Lalu dilanjutkan dengan pose mempelintir leher masing-masing. Tujuannya untuk mengetes apakah ada orang yang tidak terpengaruh seperti Suichi. Suichi ternyata masih hidup, dan kata dokter ia sangat beruntung karena pemulihannya cepat. Jun memperlihatkan kartu nama orang yang menabraknya lengkap beserta alamatnya. Setelah keluar rumah sakit, Suichi langsung menuju ke tempat orang itu, dan dibukakan pintu oleh anaknya yang terkejut, dan ayahnya juga ikut terkejut karena ia sudah sembuh. Park Shigeru berencana mengganti rugi Suichi secara bertahap. Tapi anaknya yang bernama Kanae, mengeluarkan buku tabungan pensiun ayahnya untuk ganti rugi. Park Shigeru langsung mencegahnya, karena uang pensiun itu diperuntukkan untuk menerbitkan buku yang ditulis Kanae. Akhirnya Suichi hanya minta untuk diangkat menjadi pegawai di toko gitarnya. Pada saat Suichi hendak membereskan display toko, Mr. X mencoba lagi kekuatannya, tetapi tetap tidak berpengaruh. Lalu mereka makan malam bersama, sambil bercerita tentang kecelakaan mobil yang dialami Suichi waktu kecil. Tak lama Jun dan Akira ternyata datang ke tempat Suichi bekerja. Tiba-tiba mereka diam mematung, ternyata Mr. X masih terus mencoba, dan ketika Suichi menutup pintu serta tirai, mereka bisa bergerak kembali. Suichi langsung memperkenalkan mereka berdua kepada Park Shigeru dan Kanae. Kanae lalu membawa dan menghidangkan kue untuk mereka. Tiba-tiba Kanae membuka pintu dan Mr. X masuk, semua mematung kecuali Suichi. Mr. X lalu mengendalikan Akira dan Jun untuk memegangi Suichi. Setelah lepas Suichi langsung meringkus Mr. X, dan menekan mukanya ke meja. Tapi Mr. X langsung mengendalikan Kanae untuk menusuk Suichi dengan pisau. Setelah itu Mr. X mengendalikan Park Shigeru untuk berjalan dan membuka jendela. Setelah jendela dibuka Park Shigeru membungkuk dan ia mengendalikan Kanae untuk mendorong ayahnya, Suichi langsung berlari ke jendela.
Suichi yang masih menatap dari jendela, tiba-tiba disetrum dengan alat kejut listrik oleh Kanae hingga pingsan. Setelah itu Mr. X dengan tertatih pergi meninggalkan tempat itu. Pak Shigeru langsung dilarikan ke rumah sakit tapi nyawanya tidak tertolong. Suichi pun diinterogasi oleh dua orang polisi, yang wanita bernama Nana dan yang pria bernama Shibamoto. Ternyata Pak Shibamoto pernah mendampingi Suichi setelah selamat dari kecelakaan mobil waktu ia kecil. Lalu Suichi kembali ke toko, dan teringat iPad-nya masih merekam saat kejadian. Ia menunjukkan bukti itu kepada Akira dan Jun yang juga tidak ingat apa-apa. Di rekaman itu terlihat jelas Kanae yang mendorong ayahnya sendiri. Lalu Suichi menyuruh Akira untuk mengedit rekaman itu. Saat hendak keluar toko, tiba-tiba Mr. X sudah ada di depan pintu. Ia membawa dan mengendalikan dua pria kekar untuk menyerang Suichi. Suichi lalu masuk kembali ke toko dan menahan pintunya, ia juga menyuruh Jun dan Akira untuk bersembunyi. Mereka membuka pintu jendela, dan Akira langsung bersandar dan merayap di dinding, sementara Jun tidak berani. Karena Jun belum keluar jendela, Suichi menyuruhnya untuk mengkopi rekaman ke dalam USB dahulu. Sambil panik Jun segera mengkopi rekaman tersebut. Melihat pintu toko sudah lepas, Jun yang panik memberanikan diri untuk keluar jendela dan merayap di dinding. Suichi yang tidak mampu menahan lagi, langsung berlari mencabut USB dan bersembunyi di bawah meja. Mr. X mengendalikan dua pria kekar itu untuk menggeledah seluruh ruangan. Suichi mencoba menyerang langsung Mr. X, tetapi langsung dihantam oleh pria kekar di dekatnya. Ketika Suichi ditangkap, ia menendang barang ke arah mata Mr. X sehingga ia kesakitan, dan kendalinya hilang pada dua pria kekar. Suichi segera memasukkan kedua pria kekar ke dalam gudang agar tidak dikendalikan lagi, sementara Mr. X langsung kabur. Mr. X yang melarikan diri, tidak lama Suichi sudah hampir menyusulnya. Karena kakinya yang pincang, Mr. X tersandung dan terjatuh. Mr. X melihat dan mengendalikan 3 orang pekerja di sana. Tetapi ketika ada lampu mobil lewat, membuatnya silau sehingga kendalinya hilang. Menyadari itu, Suichi langsung mengambil lampu sorot dan mengarahkan padanya, tetapi Mr. X melihat pekerja di sisi lain dan mengendalikan untuk melempar sebatang besi, sehingga lampu sorot terlepas dan Suichi dikeroyok para pekerja. Ketika akan dieksekusi, handphone Suichi yang terlempar berdering, Pak Shibamoto meneleponnya. Karena Mr. X lengah dan menginjak handphonenya, Suichi berhasil lepas dan langsung meninju perut Mr. X hingga pingsan. Lalu Suichi ke kantor polisi membawa Mr. X dan juga menyerahkan bukti rekaman. Mr. X mencoba mempengaruhi dua polisi yang menjaga agar membuka penutup kepalanya. Dua polisi itu berhasil dibujuk dan langsung dikendalikan untuk menembaki Suichi. Suichi mendorong kursi dan berhasil menjatuhkan satu polisi. Lalu ia juga membanting polisi yang satunya, dan tidak bangun lagi. Tiba-tiba polisi wanita langsung memborgol Suichi dan melemparnya ke sebuah ruangan. Lalu Mr. X masuk dan langsung menodongkan pistol ke kepala Suichi. Suichi berontak dan menendang meja, sehingga lampu di atasnya jatuh dan mati, serta Mr. X tidak bisa melihat dalam gelap. Mr. X kabur dan Suichi menyuruh polisi wanita membukakan borgolnya. Suichi langsung mengejar dan melihat Mr. X sedang menaiki tangga. Mr. X bersandar dan mulai menggunakan kekuatannya pada keramaian orang yang lewat. Ia mengendalikan orang-orang untuk menahan Suichi yang datang. Mr. X merasakan sakit di kakinya, sehingga kendalinya mulai melemah. Ia melihat seorang ibu menggendong bayi, dan mengendalikannya untuk melempar bayinya. Suichi segera melepaskan diri dan berlari menangkap bayi itu, lalu ia membalikan badannya. Tidak sampai di situ, Mr. X mengendalikan orang untuk melempar bangku ke arahnya, dan Suichi berguling menghindar. Lalu berikutnya sebuah pot semen besar juga dilempar. Kali ini Suichi menaruh bayi itu di jarak aman, dan ia tidak menghindar. Lalu Mr. X turun dan memastikan bahwa Suichi kali ini benar-benar mati. Setelah Mr. X pergi, tak lama jari-jari Suichi terlihat mulai bergerak, pertanda Suichi masih hidup. Sementara, Mr. X yang telah sampai di apartemennya mendapati banyak polisi di dalam, ia langsung menggunakan kekuatannya. Ia membuat para polisi saling menembak satu sama lain. Terlihat Pak Shibamoto tidak terpengaruh karena bersembunyi. Lalu Mr. X meninggalkan apartemennya hanya membawa buku komik kesayangannya. Di sisi lain Suichi terlihat tertidur pulas, lalu Kanae mengambil iPad-nya dan menyelimutinya.
Kanai melihat rekaman itu, dan akhirnya mengetahui kebenarannya. Ketika Shuichi bangun, ia langsung meminta maaf kepadanya, karena telah mencurigainya. Besoknya Pak Shibamoto datang ke toko, dan bertanya apakah Shuichi ada. Kanai pun tidak tahu di mana Shuichi. Kanai mengajak Pak Shibamoto menemui teman Shuichi untuk menanyakannya, tetapi Akira dan Jun juga tidak tahu. Tak lama Pak Shibamoto mendapat info Shuichi dan Mr. X menuju lokasi yang sama ke Ueno. Polisi khusus bersenjata lengkap juga diberangkatkan ke lokasi tujuan Shuichi dan Mr. X. Shuichi telah sampai di lokasi dan ia masuk ke dalam teater yang sudah dipenuhi penonton. Tiba-tiba semua penonton menatapnya, dan itu pertanda Mr. X sudah muncul. Mr. X mulai mengendalikan agar penonton di lantai atas melompat. Mr. X yang ditodong pistol oleh Pak Shibamoto dari belakang, melihat pantulan wajah Pak Shibamoto. Pak Shibamoto langsung dikendalikan, dan menodongkan pistol ke Shuichi. Mr. X kemudian pergi, dan mengendalikan Pak Shibamoto untuk melompat, dan Shuichi tidak bisa mencegahnya. Penonton yang panik berlarian menuju pintu keluar, sementara Shuichi baru turun. Penonton yang masih tersisa di dalam dikendalikan Mr. X untuk menangkap Shuichi. Shuichi tidak bisa lepas dari banyaknya orang yang menahannya. Sementara Mr. X menyandera Kanai, dan di pintu keluar sudah dihadang polisi khusus dan lampu sorot. Polisi menyuruh Mr. X untuk melepaskan Kanai dan tiarap. Anehnya walaupun Mr. X sudah tidak bisa melihat, Kanai masih berdiri mematung ketika dipanggil. Ketika polisi melihat mukanya, orang itu ternyata bukan Mr. X, hanya mirip dan dikendalikan. Mr. X langsung mengendalikan semua polisi tersebut. Shuichi muncul dan langsung berlari ke Mr. X serta mendorongnya ke dinding dengan emosi, agar ia melepaskan Kanai. Ternyata Mr. X menyimpan pistol dan menembak paha kiri Shuichi. Akira dan Jun yang melihatnya langsung berlari membawa alat untuk menyerang Mr. X. Namun akhirnya mereka hanya diam dan mematung dikendalikan oleh Mr. X. Lalu Mr. X mengendalikan Kanai untuk berjalan pergi, Shuichi pun juga melihatnya. Kanai menuruni sebuah tangga spiral, diikuti oleh Shuichi yang merangkak dan Mr. X di belakangnya. Mr. X menghentikan Kanai dan dipersiapkan menjatuhkan diri. Shuichi memohon kepada Mr. X, dan Kanai dibuat untuk duduk di anak tangga. Mr. X menodongkan pistol kepada Shuichi. Tapi tiba-tiba ia muntah darah dan tersandar pada sandaran besi yang rapuh. Sandaran besi itu patah dan ia akan terjatuh, tetapi Shuichi langsung menangkap tangannya. Kanai yang sudah tersadar, juga membantu menahan dengan memeluk badan Shuichi. Tetapi Mr. X mengendalikan Kanai untuk melepaskannya. Tanpa ditahan Kanai, pegangan Shuichi melemah dan ia ikut tertarik ke bawah. Shuichi benar-benar tidak bisa menahan lagi dan ikut terjatuh bersama Mr. X. Shuichi langsung memeluk Mr. X dan memposisikan dirinya di bawah, karena ia mempunyai kekuatan penyembuhan super, agar keduanya bisa selamat. Mr. X pun selamat dan ditahan dengan alat khusus, serta penutup mata agar tidak bisa menggunakan kekuatannya. Sementara Kanai sedang menjual bukunya dibantu Jun dan Akira, sedangkan Shuichi membaca komiknya Mr. X dan cerita pun tamat. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton, jangan lupa di like dan subscribe, sampai bertemu di cerita berikutnya.